ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-31. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, kertanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan ke kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya itu. Demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita semua yang berbahagia di saat ini. Kata Tuhan Yesus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-31. Tema GKI Tanah Papua di minggu kedua di bulan Juli adalah selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali bagian firman Tuhan, menyeberangi laut Teberau. Kenapa sampai mereka harus menyeberangi laut Teberau? Kita kembali mengingat masa-masa di mana mereka ada dalam masa perbudakan di Mesir. 400 tahun. Lama ya Bapak Ibu? Pergumulan yang panjang. 400 tahun Allah mengizinkan bangsa Israel ada dalam bagian ini. Dan ketika ada dalam masa-masa perbudakan, suara kenabian itu terus ada. Suara kenabian datang untuk mengingatkan mereka untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan mereka. 400 tahun berlalu, Tuhan kembali datang dan menyertai mereka, membawa keluar mereka dari tanah perbudakan. Dan ketika mereka harus masuk dalam tanah Kanaan, bukan sekedar naik mobil, naik taksi jalan 1 jam, 2 jam lalu tiba. Butuh waktu yang panjang juga Bapak Ibu. 40 tahun baru tiba di tanah Kanaan. Kalau anak sekolah minggu semua pintar, kalau ditanya pasti don jawab. 40 tahun perjalanan, Tuhan kembali menguji kesetiaan mereka. Bagian firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-31 berbicara tentang peristiwa penyeberangan bangsa Israel melalui Laut Merah setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jadi ketika mereka mau maju salah, mau mundur salah, karena ada lawan mereka, Firaun bersama dengan kereta-keretanya. Jadi bagaimana cara mereka harus melewati laut Teberau itu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dalam pergumulan, Musa kembali berseru kepada Tuhan, dan Tuhan hadir di sana menyertai mereka. Bagian firman ini terus menceritakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, angkat kopu tongkat itu, tanganmu yang diberkati itu, maka dalam nama Tuhan semua akan terjadi. Itu yang Tuhan bilang kepada Musa. Dengan iman dia tahu bahwa Tuhan menjawab setiap apa yang mereka minta. Laut Teberau itu dia terbelah menjadi 2. Kalau firman yang dibilang kata terbelah menjadi 2, ia kering di kiri kanan seperti dinding. Bangsa Israel jalan melewati laut yang kering itu. Mujizat, peristiwa yang penting yang terus diingat bahwa karya-karya Allah luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Tidak sebatas itu, Bapak Ibu yang diberkati, ketika Tuhan sudah boleh menolong mereka melewati laut Teberau dengan mengeringkan dan memberikan jalan kepada mereka, musuh mereka juga tidak mau kalah. Wah,
kita juga bisa lewat, berarti kita bisa kejar mereka dengan kereta-kereta kita, kereta-kereta dari Firaun. Bayangkan kalau dalam masa-masa perbudakan, mana yang belum siap Bapak Ibu? Tidak ada yang belum siap. Dan yang pasti musuh mereka yang siap lebih banyak. Kereta-kereta itu tetap mengejar mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, jalan terus. Mereka dalam pergumulan ketakutan, bisakah tidak sampai di depan? Dan firman ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang memerintahkan, Allah kita yang bertindak, Allah kita yang berkuasa. Dia mampu melakukan segala hal dalam kehidupan ini yang mungkin kita tidak bisa pikirkan, tetapi bagi Tuhan Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Singkat cerita, Tuhan memerintahkan kembali Musa, angkat kau tongkat dan lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa, tiang awan dan tiang api juga tetap menyertai, yang diibaratkan seperti malaikat. Sudah ada di depan, tapi ketika kering, dia kembali di belakang berjaga-jaga. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bahkan ketika kasih Tuhan itu nyata bagi bangsa Israel, sehingga ketika mereka melewati laut Teberau itu, mereka jalan sampai di tempat dengan pertolongan Tuhan, dan mereka menyaksikan musuh mereka binasa karena Tuhan kembali menyatukan air laut Teberau. Bayangkan air yang tidak tahu berapa meter, kereta-kereta mereka yang tadinya kuat dikasih bengkok-bengkok, jalan berat-berat supaya tidak bisa kejar bangsa Israel. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah tahu kenapa sampai bisa begini, mereka tidak akan bisa mendapati bangsa Israel. Firman itu bilang begini, bangsa Mesir itu kembali berpikir, ayo kita mundur, kayaknya ini bukan orang Israel yang berperang melawan kita, tetapi Tuhan mereka yang berperang. Ayo kita mundur, sudah terlambat. Karena ketika mereka mengingatkan bahwa Tuhan mereka yang berkuasa, maka disitulah peristiwa penting Tuhan berikan lewat laut Teberau kembali seperti sedia kala. Dan bangsa Israel menyaksikan hal demikian, yang hari ini Keluaran menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus Yesus, kita tidak kembali kepada peristiwa itu, tapi kita kembali lewat iman percaya kita dalam konteks kehidupan masa ini. Apakah peristiwa daripada bangsa Israel yang laut Teberau itu bisa kering dan mereka bisa berjalan bagian daripada iman percaya saya dan Bapak Ibu? Atau kita ragu-ragu dengan kepercayaan ini? Dunia ini semakin tua Bapak Ibu, banyak hal yang akan kita lihat, banyak tantangan, banyak godaan, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terus saya dan Bapak Ibu rasakan. Apa yang harus kita buat? Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Karena kalau bangsa Israel saja dijaga, laut Teberau itu bisa dibelah, dikeringkan, dan bangsa Israel bisa melewati, musuh-musuh mereka akan dihancurkan. Maka saya dan Bapak Ibu bagian daripada orang percaya, apapun masalah pergumulan hidup kita, ketika kita taruh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Beda dengan kita yang tidak percaya ya. Kalau tidak percaya binasa kayak Firaun Mesir tanpa ampas. Kalau meragukan kuasa Tuhan, kita tidak menemukan apa-apa. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan,
mau kata syukur saja kita terakan mau bilang. Mau terima kasih kepada Tuhan pun kita terakan bilang. Karena apa? Kita tidak percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada saya dan Bapak Ibu. Dengan demikian lewat peristiwa sejarah penting bangsa Israel mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang terus memberkati kita. Dari dulu sampai sekarang tetap Dia memberkati kita. Firman kan bilang, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan. Pegangan orang percaya bahwa rancangan damai sejahtera Dia akan terus berikan kepada saya dan Bapak Ibu ketika saya dan Bapak Ibu terus percaya kepada kuasa Allah yang dahsyat itu. Dengan demikian kalau ada masalah jangan takut. Kalau ada masalah jangan takut. Kita punya Tuhan itu hidup. Hidup berarti Dia punya mata melihat, Dia punya telinga mendengar, Dia punya kasih yang tak terbatas. Saya kan kasih terbatas juga per majelis karena manusia jadi pasti terbatas ya. Tidak kasih sempurna seperti Tuhan. Kasih majelis juga pasti terbatas kepada pendeta, kepada sesama. Tetapi kasih Tuhan tak pernah terbatas. Tidak melihat dia kaya, dia miskin, dia pendeta, dia majelis, badan pengurus unsur, dia rajin sembahyang dan tidak. Tetapi ketika dia membangun komunikasi, membangun iman percaya, dan meminta Tuhan menolong dia, maka Dia akan terus memelihara dan memberkati kita seperti dengan bangsa Israel yang bisa menyeberangi laut Teberau. Itu cerita yang pasti, bukan dibuat-buat. Itu kesaksian yang dialami oleh bangsa Israel, yang sampai hari ini saya dan Bapak Ibu kita percaya kepada Tuhan dengan tidak gemetar karena Dia punya kuasa yang dahsyat. Siapa yang bilang di sini Dia punya kuasa? Kuasa seperti Tuhan tidak ada. Tuhan berkuasa lebih daripada kita. Kalau kita mau supaya kuasa itu diberikan, maka berlindunglah kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada yang lain-lain. Supaya ketika apa yang menjadi pergumulan saya dan Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memudahkan kita. Mungkin kita rasa kita terkuat, kita terasa sanggup, kita bisa lakukan apa-apa lagi. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, saya dan Bapak Ibu dibawa, dituntun keluar dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain dengan tangan Tuhan yang kuat dan hebat itu. Sehingga ayatnya yang ke-31 dikatakan begini. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Peristiwa yang luar biasa. Mereka terus diperlihatkan Tuhan bahwa Allah mereka Allah yang berkuasa. Dengan demikian percaya terus kepada Allah. Allah sanggup menolong kita. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu punya pergumulan yang panjang bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak, jangan takut. Datang kepada Dia yang hidup. Datang kepada Dia yang hidup. Dia mampu bertindak, Dia mampu berperkara dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia bertindak dan ketika Dia memberikan jalan keluar, maka saya dan Bapak Ibu bisa bersaksi kepada setiap mereka bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita mampu melakukan yang terbaik bagi kita karena Dia terus merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Mari bawa pergumulan kita kepada Tuhan, buanglah kesombongan kita, buanglah jabatan kita,
Buanglah segala hal yang ada dalam dunia ini, fokus kepada Tuhan, maka jabatan pekerjaan Tuhan berkati. Apa yang menjadi bagian dalam pergumulan kita, Dia akan jawab seturut dengan kuasa Tuhan, bukan seturut dengan kuasa saya dan Bapak Ibu. Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin.